Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian pertama. Pada video kali ini ya, kita akan lanjutkan bahasan tentang analisis node atau penerapan analisis node pada rangkaian listrik yang terdapat sumber tegangan. Pada video sebelumnya sudah diberikan satu contoh soal ya, untuk persoalan yang serupa ya. Jadi intinya bahwa pada rangkaian listrik kan sebenarnya berlaku hukum Ohm, hukum Kirchhoff, baik tentang arus maupun tegangan. Dan di analisis node utamanya adalah KCL dan hukum Ohm. Tetapi ketika ada sumber tegangan, maka KVL kita terapkan juga ya pada loop yang melibatkan sumber tegangan ya. Oke, kita langsung saja lihat ya. Soalnya sudah saya tuliskan di sini. Dan sudah diberikan node-node-nya, ini ada node 1, node 2, node 3, ini adalah node referensi, dan tegangan node-nya adalah V1, V2, dan V3. Kemudian ada sumber tegangan tak bebas atau dependen yang 5I dengan I arus pada 2 ohm ini ya. Nah, di sini ada dua sumber tegangan ini masing-masing dihubungkan dengan node yang bukan node referensi. Nah, ingat bahwa kalau ada sumber tegangan yang terhubung seperti ini, maka ini dapat dipandang ya titik-titik yang menghubungkan sumber tegangan ini sebagai supernode. Jadi V1 dan V2 atau node 1 dan node 2 ini akan membentuk supernode. Demikian pula 2 dan 3 juga ini akan membentuk supernode. Jadi boleh kita gabung menjadi satu supernode. Jadi 1, 2, 3 ini kita pandang sebagai satu supernode. Ya. Nanti kita akan terapkan KCL pada supernode ini. Namun sebelum kita terapkan itu, kita coba terapkan dulu KVL terlebih dahulu di sini. Ya. Kita boleh terapkan KVL dulu di loop yang melibatkan ini. Ya. Sebenarnya ada 3 loop nih, 1, 2, 3. Namun kita boleh pilih salah 2 saja. Maksudnya cukup 2 saja lah ya, tidak harus 3-3-nya ya. Karena baik di sini yang ketiga juga ini akan melibatkan ini juga ya. Jadi misalkan kita pilih ini loop untuk menentukan KVL menerapkan KVL-nya di sini ya. Ini sebenarnya untuk melihat bagaimana kaitan antara V1, V2 dan V3. Jadi penerapan KVL ini untuk melihat hubungan antara tegangan-tegangan node yang menghubungkan masing-masing sumber tegangan ya. Oke, kita terapkan KVL. KVL yang pertama ya. Jadi pada ini ya, ini katakan yang pertama nih, yang kedua lah ya gitu. KVL pada bagian pertama kan jumlah tegangan dalam loop harus sama dengan 0. Nah, di sini kita kali ini 0, ini kita asumsikan ini berarti ini tegangan V1 ini positif, jadi di sini plus, di sini minus V1, demikian pula di sini sama ya. Jadi kalau kita jalan-jalan dari bawah dari sini ketemu minus dulu dari V1, minus V1 plus 25 plus V2 gitu kan ya. Minus V1 plus 25 plus V2 ya. Oke, minus V1 ini minus dulu. Kemudian plus 25 plus V2 tegangan di sini ya. Sama dengan 0. Kita dapatkan dari sini kalau 25-nya pindah ke kanan jadi min 25 kan ya. Nah, supaya plus 25 kita kalikan dengan negatif saja dulu. Berarti ini V1 jadi minus V2 min 25. 25 kita pindah ke kanan berarti jadi 25. Ini persamaan 1 kita dapatkan. Kemudian pada loop 2 ya.
KVL pada loop 2. Sorry, ini kan sama, tapi ini titik ya. KVL pada 2 ya. KVL pada 2. Kita akan dapatkan, coba pada 2 di sini. Ini berarti minus V2 dulu ya. Minus V2. Kemudian ini minus lagi, minus 5i. Minus 5i. Ya. Minus 5i. Plus V3 sini ya. Plus V3. Plus V3 sama dengan 0. Karena variabelnya tegangan, kita ganti I ini. Nah, kalau kita perhatikan I yang ini, I kan di sini. Ini berarti kan tegangan node V1 dan node referensi, berarti V1 dikurangi 0 dibagi 2. Kan ya? Berarti kita bisa tuliskan min V2 min 5 kali V1 dibagi dengan 2 ini. Ya. Ditambah dengan V3 sama dengan. Nah, supaya ini kita kalikan saja dengan, ini 2-nya hilang ya, kita kalikan dengan 2 ya, kita kalikan dengan 2. Berarti kalau kita kalikan dengan 2, ini jadi minus 2V2 ya, 2V2 min 5V1, kemudian plus 2V3 ya, maaf, kalikan dengan 2 ya, 2V3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindahkan yang variabel V1 ke kolom paling kiri ya, ke bagian paling kiri. Kemudian ini kan min min plus. Kita boleh tuliskan ini plus plus min ya, kalikan dengan min 1 masing-masing sama saja ya. Jadi saya ganti berarti 5V1 ya. Kemudian plus 2V2 minus 2V3 sama dengan 0. Kita dapatkan ini persamaan yang kedua. Nah, oke, sudah kita dapatkan hubungan antara V1, V2 dan apa namanya dengan sumber tegangan. Nah, baru sekarang kita terapkan KCL pada, kita ambil ini supernode. Karena ini kan tadi node 1, node 2 dan node 3 ini menghubungkan sumber-sumber tegangan, kita bisa pandang sebagai supernode ya. Jadi KCL pada supernode ya. Supernode 1, 2, 3 kita gabung. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada node 1, ada node 2 dan ada node 3. Nah, itu. Yang dari node 1 ini kan yang ini ke sini. Kita tidak perlu gambarkan resistansinya. Ini ada apa namanya? Ada arus I1 ya. Ada cabang di sini, ada arus I1 ya. Ada I1 sini. Sorry, I saja maksudnya. Kemudian dari node 2 di sini. Sini ada arus. Nah, kita misalkan ini I2 lah. Ini arusnya ke sini, arusnya ini adalah I2. Dan nanti di yang ini, nah ini adalah I3 sini ya. Ada I3. Kemudian yang ini dari P1 ke P3 ya, dari node 1 ke 3, ini ada cabang yang ini. Kita boleh gambarkan begini saja, nggak usah digambarkan dulu ya. Oke. Ini ada arus I, katakan I1 lah ini ya, I1. Oke. Baik, dan ini membentuk supernode sekali lagi. Ini kita pandang sebagai supernode. Nah, ini supernode-nya ya. Ini supernode. Baik. Pada supernode harus berlaku KCL ya. KCL. Kita perhatikan yang arus-arus yang ada pada supernode ini ada I, ada I2 dan ada I3 yang keluar, dan ada I1 keluar, tapi kemudian masuk lagi ke supernode ya. Jadi yang ini yang keluar dengan yang masuk itu ya
akan jadi 0 di sini jadinya. Ya kan? Nanti kan yang kalau keluar min I1 nanti plus I1. Jadi ini 0. Sehingga kita akan dapati 3 buah netonya. Jadi harus ini I1, I2 dan I3 sama-sama keluar akan sama dengan 0 jadi jumlahnya ya. Jadi I atau boleh min I karena keluar ya. Kemudian min I2 min I3. Boleh kalau mau ditambahkan sebenarnya begini plus ada yang masuk sini I1 ya, plus I1. Kemudian tapi ini juga keluar, ada yang keluar min I1 sama dengan 0. Jadi kalau mau lengkap ya. Oke. Berarti kita akan dapatkan yang ini hilang nih. Ini kita boleh kita kalikan dengan negatif sehingga jadi positif semua, berarti I ditambah dengan I2 ditambah dengan I3 sama dengan 0. I-nya sendiri dari hukum Ohm itu adalah P1/2 ya. Berarti P1/2. I2 yang di sini atau yang di sini I2 di V2 dibagi 4 ya karena di sini 0 kayaknya V2 min 0 bagi 4 di V2/4. V2/4 kemudian I3 yang ini I3 berarti V3 dibagi 3 ya. V3 dikurangi 0 dibagi 3. Jadi V3/3 sama dengan 0. Ini 243 KPK-nya 12 ya. Kita kalikan dengan 12. Kita kalikan dengan 12 supaya hilang penyebutnya di bawah. Ini berarti 6 V1 ya. Kalikan 12 6 V1 kalikan 12 ini berarti 3 V2. Kalikan 12 berarti 4 V3. Sama dengan 0. Kita dapatkan ini persamaan yang ketiga. Oke. Sudah dapatkan persamaannya 1, 2, 3. Kita ungkapkan dalam bentuk matriks sekarang ya. Dalam bentuk matriks. Dalam ungkapan matriks kita dapatkan SPL-nya sistem persamaan linearnya ya. Ini koefisien dari V1 adalah 1, ini min 1, dan yang V2-nya adalah 0. Jadi ini berarti 1 min 1, 0, 25. 1 min 1, 0, 25. Ya. 1 min 1, 0, 25. Ini nanti kita buatkan begini ya. Ini V1, V2, V3. Tadi 1 min 1, 0, 25. Nah, gitu. Ya. Kemudian persamaan yang kedua adalah 5, 2, min 2, 0 ya. 5, 2, min 2, 0. 5, 2, min 2, 0. Dan persamaan yang ketiga, kita lihat lagi, 6, 3, 4, 0. 6, 3, 4, 0. Oke, ya. Dapatkan SPL-nya, lalu kita dapatkan determinan untuk matriks yang ini. Dapatkan 1 min 1, 0, 5, 2 min 2, dan 6, 3, 4. Ya. Oke, ingat cara menghitung matriks kan tinggal tambahkan dulu 2 kolom ini. 1 min 1, 5, dan 2, kita tambahkan sini 6 dan 3. Lalu kita kalikan ke sini. Ya, konstruksinya kita kalikan, ini yang positif nanti. Kalikan. Kita kalikan ini unsur-unsurnya ya. Kita kalikan saja dulu ini. 1 kali 2, 2 kali 4, 8 ya. 8 min 1 kali min 2 berarti 2 dikalikan dengan 6 berarti plus 12 ya. 0 kali 5 kali 3, 0. Ya. Sekarang yang ke arah kiri, ke arah sebaliknya. 0 kali 2 kali 6, negatif, tapi tetap 0, karena ada unsur 0. Ya. 1 kali min 2 berarti min 2 dikalikan dengan 3, berarti min 6, dikalikan dengan negatif, jadi plus 6. Sini muncul plus 6. Dan yang berikutnya yang ini. Min 1, 5, 4. Min 20 dinegatifkan, di plus 20. Ya. Di plus 20. 20, 26 tambah 20, 46.
ya, 46. Kemudian D1 dengan cara mengganti kolom pertama 156 dengan bagian kanan 2500 ya. 2500. Kolom berikutnya tidak berubah ya. Min 1, 2, 3 dan 0 min 2, 4. Kita cari determinannya dengan menambahkan dahulu ini 25 min 1, kemudian 02 dan 03. Kita kalikan lagi 25 kali 2 kali 4. Ini yang pasti berarti berapa itu? 50 kali 4. 200 ya. 200. Kemudian ini kali ini pasti 0 karena ini adalah 0. Demikian pula yang ini, hasil kalinya adalah 0. Kemudian unsurnya ini, kalau kita kalikan juga akan 0 karena ada 0. 25, nah ini baru ada nih. Ini ada hasil kalinya, dan yang ini 0 juga. Berarti yang ini ada hasil kalinya. 25 kali min 2 berarti min 50 dikalikan dengan 3, min 150 dinegatifkan, berarti plus 150. Ya. Plus 150, ya kita akan dapatkan ini 350. Kemudian D2. D2, kita ganti kolom yang kedua yang ini. Jadi 156-nya tetap. 156 tetap. Kita ganti kolom kedua dengan yang ini. 2500. Ya. 2500. Kolom ketiganya tetap 0, min 2. 0, min 2, 4. Oke. Kita hitung lagi. 1, 25 kita tambahkan. Dua kolom pertama. 50 dan 60. Kita kalikan ke sini, ini pasti hasil kalinya 0. Ada 0, ini ada hasil kalinya. Yang ini hasil kalinya 0. Berarti yang ini saja nih. 25 kali min 2, min 50, min 50 kali 6. Min 150 ya. Salah. Berapa? Min 300 ya. Oke, 25 kali min 2 kan min 50. Min 50 kali 6, berarti minus 300. Oke. Berikutnya ke arah sebaliknya. Hasil kalinya 0. Ini juga hasil kalinya ke sini 0 unsur-unsurnya. Nah, ini baru ada nih. 4 kali 5, 20 kali 25, berarti 500. Dinegatifkan nih. Berarti min 500. Berarti min 800. D3 sekarang, yang ketiga ya. Jadi kolom yang ketiga yang kita ganti dengan ini, dengan 2500 ya. 156 tetap, 156, min 123, min 123, lalu ini kita ganti 2500, 2500. Oke, kembali tambahkan dua kolom pertama, 1 min 1, 5, 2, dan 6, 3. Kalikan lagi, ini hasilnya 0, karena ada unsur 0. Ini juga hasilnya 0. Baru yang ini ke sini ya. 25 kali 5, 125. 125 kali 3. Berapa itu? 25 kali 3. 125 kali 3. 375 ya. Oke, 375. 375. Kemudian ke arah sebaliknya ke sini. 50 kali 300 negatif ya. Jadi minus 300. Kemudian ini 0 berikutnya ya. Ini ke sini kan 0 nih. Karena ada 0, di sini juga ke sini ada 0, 0 ya. Oke. Berarti hasilnya adalah 75. Dengan demikian kita akan dapatkan ya, V1 berarti D1 per D. D1-nya 350
dibagi dengan 46. Kalau 50 ini 7 lebih nih, 7 ya. Oke. 7. Itu berapa ya? 35, 0 dibagi dengan 46. 7. 7 kali 6, 2, bawah 4. 7 kali ini 28 tambah 4, sorry, 2. 28 tambah 4, 32. 8 turun 2. Turun 2 ya. Turun 2. Kira-kira berapa? 286 nih, 6 koma ini ya. 4. 6, sorry, 6. 6 kali 6 kan 636 buat 3. 6 kali 4, 24 tambah 3, 27. 4. 40. Kira-kira 1 lah, 7,61 lah ya. Oke, 7,61. Kemudian V2. V2 adalah D2 dibagi dengan D ya. V2 800 minus ya. 800 dibagi dengan 46 ya. Oke. 800 dibagi dengan 50 itu 8 bagi 5, 16-an. Ini 16 lebih, 17-an ya. Coba kita lihat ya. 800 dibagi dengan 4. 146 turun 43 ya. 7 lah ya. 7 kali 6 2. Mirip dengan ini 7. 2 4 7 kali 6 42, 4, 7 kali 4 28, 28 tambah 4 32. Turun 18. 17. 3 kali 6 8 bawah 1, 3 kali 12 tambah 5 13. Turun 2 4. 42 46. 9 lah, 17,39 kira-kira. Ya. 17,39. Negatif ya. Negatif 17,39. Baik, kemudian V3 D3 dibagi dengan D berarti 75 dibagi dengan 46. Kayaknya 1 lebih ini ya. Oke, 1 lebih. (75) dibagi dengan 46. 1, 46 turun 9, 2. 6 ya. 6 kali 6, 36, bawah 3. Sorry, ini ada ini. 6 bawah 3. 6 kali 4, 24 tambah 3, 27. Oke, 1,6-an. 1,6. 27. Ini 6 ya. 27, 6 berarti 4. 140, 46, kira-kira 3 lah ya. 1,63 lah. Ya. Oke. Nah, itu V1, V2, dan V3. Nah, yang I yang kita cari terakhir ya, itu tadi yang paling kiri ini I ya, yakni V1 dibagi 2. Nah,
itu adalah V1/2, berarti 7,61 dibagi dengan 2. 3,8-an ya, 3,805 ya. Ampere ya. Oke. Baik. Saya kira cukup satu contoh lagi ya. Jadi prinsipnya adalah ketika ada sumber tegangan, maka terminal-terminal yang menghubungkan kedua sumber tegangan kita bisa pandang sebagai satu node yang kita kemudian kita sebut sebagai supernode. Nah, ketika ada sumber tegangan yang terhubung seperti contoh di kasus ini ya, maka 3 node tadi kita gabung menjadi satu supernode. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.